Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Voice of Life edisi 23 April 2020. Apa kabar kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa, sangat cerah ya. Dan hari ini tetap semangat untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah ya. Dan yang pasti mengajak kekasih Tuhan untuk bersama-sama belajar bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan lewat program Voice of Life ini. Bapak Doni Tatimu yang pagi hari ini siap berbagi dengan kekasih Tuhan. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Mbak Wahyu, selamat pagi kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Biarlah kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amen. Dilindungi, dijaga, disehatkan selalu ya. Tuhan memberkati. Amin. Ya, sempat terhalang. Saya juga kaget loh kok tiba-tiba hilang. Terhalang ya, Pak. Terhalang punggung Pak. Oh iya. Oke. Kalau gitu. Apa, Pak? Mari satu dalam doa. Satu dalam doa. Panjang nanti ceritanya kalau kita ngobrol itu. Silakan Pak Doni. Ya, mari satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat semua kasih sayang anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang baik. Selalu percaya bahwa rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kami mengalami riset dari Engkau, dan kami percaya bahwa hari ini pun kami menemukan rahmat dari Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan. Perbuatan-perbuatan kesalahan-kesalahan kami yang lalu ampunilah kami ya Tuhan, tapi perbaharuilah hidup kami, biarlah kami melangkah dengan kasih karunia-Mu yang baru, memampukan kami menjalani hari ini, percaya bahwa selalu ada pertolongan Tuhan, mujizat perlindungan Tuhan di hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah perbincangan kami adalah perbincangan yang mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Ya, melanjutkan pembicaraan saya yang 2 minggu lalu tentang 2 Tawarik 7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang makan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Menarik sekali ayat 13, Tuhan berkata bila mana. Kalau Anda lihat ayat 12, tidak ada apa-apa, tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia sementara hadir di tengah-tengah peresmian bait suci. Tiba-tiba dia berkata bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berbalik dari jalannya yang jahat. Yang menarik adalah tiba-tiba dia berkata bila mana tidak ada hujan, bila mana apa, tidak ada hasil panen sebab belalang memakan hasilmu, dan bila mana penyakit sampar tiba di negerimu, maka dia berkata umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Ayat 13 menunjukkan bahwa apabila terjadi sebuah bencana yang besar terhadap sebuah bangsa dan negara, terutama Israel hari itu, maka Tuhan berkata itu berasal dari aku. Dia berkata aku menutup langit. Bila mana aku menutup langit, siapa yang menutup langit? Tuhan. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, siapa yang mengirimkan hama hari itu? Tuhan. Anda lihat dia mengambil peran di mana dia berkata aku yang melakukan itu semua. Tetapi yang menarik ayat 14 tiba-tiba dia berkata solusi dari persoalan atas sebuah negeri adalah umatku yang atasnya namaku disebut. Dia berkata ayat 13 itu berasal dari dia, tapi tiba-tiba ayat 14 dia menunjukkan bahwa ternyata akar problem sesungguhnya itu memang berasal dari kita manusia. Ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang salah terutama dalam hal rohani, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, hubungan sebuah bangsa yang ada dalam perjanjian dengan Tuhan. Dia berkata, engkau yang harus merendahkan diri, engkau yang harus bertobat, engkau yang harus berubah, bukan Tuhan yang harus berubah. Menarik ayat 13, dia mengambil tanggung jawab dan berkata, aku yang melakukan itu semua. Tapi ayat 14 dia menunjukkan bahwa solusi sesungguhnya, akar persoalan sesungguhnya terletak kepada Anda dan saya.
Dan dia menyuruh Anda dan saya yang percaya pada dia untuk merendahkan diri berbalik dari caranya yang salah. Itu sebabnya saya percaya bahwa penghakiman dari Tuhan, hari ini kita bicara soal the judgment of God, penghakiman dari Tuhan. Penghakiman dari Tuhan, saya tutup yang lalu dengan berkata penghakiman dari Tuhan, kalau bisa disebut penghakiman. Penghakiman dari Tuhan sebenarnya bukanlah untuk menghancurkan iman seseorang, tetapi penghakiman dari Tuhan justru adalah untuk memurnikan iman seseorang. Anda lihat, nomor satu, Anda harus mengerti bahwa ketika Tuhan mendatangkan sesuatu yang tidak mengenakan, maka dia berkata bahwa penghakiman dari Tuhan, hukuman dari Tuhan, sesuatu yang tidak menyenangkan itu ada, bukan untuk menghancurkan iman Anda dan saya, tetapi sesuatu yang tidak menyenangkan itu ada untuk memurnikan kita sebenarnya, untuk menunjukkan apa yang salah dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya nomor satu, saya percaya sifat dari penghakiman Tuhan, nomor satu adalah untuk menyatakan apa yang salah dalam kehidupan seseorang. Apa yang salah dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, apa yang salah dalam sistem kita bekerja, apa yang salah dalam sistem kita berusaha, apa yang salah dalam sistem kita membangun sebuah pemerintahan, apa yang salah dalam sistem masyarakat kita, dan apa yang salah dalam sistem ibadah kita, dalam cara kita menghampiri Tuhan, dalam cara kita datang mendekat kepada Tuhan. Jadi sifat dari penghakiman nomor satu adalah dia berkata supaya kamu bisa berbalik dari jalanmu yang salah. Dia menyatakan apa yang salah dalam kehidupan kita. Makanya ada dua kata yang hampir seakan-akan punya makna yang sama tetapi sebenarnya berbeda. Kata ujian dan cobaan. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah mencobai, tetapi kita tahu bahwa Alkitab berkali-kali menggunakan kata Tuhan menguji. Dia berkata, aku tidak pernah mencobai, setan yang mencobai, Tuhan tidak pernah mencobai, dan janganlah pernah mencobai Tuhan. Tetapi Tuhan menguji. Ujian dan cobaan, dua kata yang saya percaya Anda sudah tahu, terasa sepertinya sama tetapi sebenarnya berbeda. Tujuan dari pencobaan, perbedaannya adalah tujuan dari pencobaan sebenarnya adalah untuk menghancurkan seseorang. Iblis mencobai. Mengapa dia mencobai? Dia menyatakan kesalahan seseorang, dan ketika kesalahan orang itu dinyatakan, dia akan menggunakan kesalahan itu untuk menghancurkan kehidupan kita. Pencobaan ada, tujuan dari pencobaan adalah pencobaan itu ada untuk menghancurkan seseorang. Ujian dan pencobaan punya fungsi yang sama, menyatakan kelemahan seseorang, menyatakan kesalahan seseorang, menyatakan apa yang salah. Tetapi pencobaan bertujuan ketika yang salah itu dinyatakan, maka iblis akan menggunakan apa yang salah untuk menghancurkan rasa percaya diri kita, untuk menghancurkan keyakinan kita, untuk menghancurkan identitas kita. Pencobaan dan ujian sekali lagi punya cara yang sama, fungsi yang sama, tetapi tujuannya berbeda. Fungsinya untuk menyatakan kesalahan, sama-sama menyatakan kesalahan. Tetapi pencobaan tujuannya untuk menghancurkan kita. Sementara Tuhan juga menguji, artinya Tuhan menyatakan kesalahan. Dan ketika kesalahan kita dinyatakan, tetapi tujuan akhirnya adalah supaya kita mengerti kelemahan kita. Kita menjadi sadar tentang apa yang salah dalam kehidupan kita. Sehingga yang salah ini dapat diperbaiki. Makanya anak-anak sekolah mengalami ujian, bukan mengalami pencobaan. Itu perbedaannya. Di sekolah, anak-anak kita diuji, bukan dicobai. Diuji artinya mereka harus tahu apa yang kurang dalam hidup mereka, apa yang masih salah dalam sistem pembelajaran mereka. Mengapa ketika teman-teman yang lain bisa, kamu tidak bisa? Kenapa ketika guru sudah mengajar terbaik, kamu tetap tidak mengerti? Itu untuk menunjukkan, ini loh, ada yang kurang dalam hidupmu. Dengan harapan ketika ujian itu diberi, kesalahan ini dapat diperbaiki. Tetapi pencobaan bertujuan untuk menyatakan kesalahan, bukan untuk memperbaiki kesalahan, tetapi untuk menggunakan kesalahan itu, menghancurkan hidup seseorang.
Nah, seringkali ada banyak orang tidak mengerti dua perbedaan mendasar antara ujian dan pencobaan. Tuhan menghakimi, kalau bisa digunakan kata. Dia menghakimi, dia mengizinkan penghukuman itu datang dengan tujuan adalah supaya kita bisa melihat apa yang salah dalam kehidupan kita, untuk menyatakan apa yang salah dalam hidup Anda dan saya. To reveal. Yang kedua, saya percaya bahwa tujuan dari ujian, tujuan dari penghukuman Tuhan, penghakiman Tuhan, the judgment of God adalah untuk memurnikan iman kita. Untuk memurnikan iman kita. Bukan hanya untuk menyatakan apa yang salah, tetapi untuk memurnikan iman kita. Saya beri Anda contoh sesuatu yang menarik. Dalam Sefanya pasal yang ketiga, ayat, sebentar saya cari dulu. Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ayat yang ke-6. Sefanya pasal 3 ayat yang ke-6 bilang begini. Aku, ini Tuhan. Sefanya 3 ayat 6 berkata, Aku Tuhan telah melenyapkan bangsa-bangsa, dan menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka tentulah dia sekarang akan takut kepadaku, kata Tuhan. Akan memperdulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. 8. Oleh karena itu tunggulah aku, demikian firman Tuhan, pada hari aku bangkit sebagai saksi. Sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka segala geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Ayat 6 sampai ayat 8 Tuhan bicara tentang dia akan menghancurkan bangsa-bangsa. Dia akan menghakimi bangsa-bangsa. Dia akan menghukum bangsa-bangsa. Ayat 6 berkata supaya tidak ada lagi bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Itu ayat 6. Dia berkata, dan mereka belum bertobat, mereka belum berubah. Dan kalau mereka belum berubah, aku kumpulkan mereka ulang dan aku akan menunjukkan segala murkaku sehingga mereka dimakan habis oleh api cemburuku. Tiba-tiba ayat yang ke-9 berkata begini. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa. Ayat 6 Tuhan baru saja kekasih Tuhan berkata, aku akan memusnahkan bangsa-bangsa. Ayat 8 dia berkata, aku akan mencurahkan segala murkaku dan geramku atas mereka, supaya habis musnah segala bangsa-bangsa. Ayat 6 sampai ayat 8 dia berkata, bangsa-bangsa akan lenyap. Ayat 9 tiba-tiba dia berkata, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa. Ayat 6 sampai 8 Tuhan baru saja berkata, dia akan memberi penghakiman atas bangsa-bangsa supaya bangsa-bangsa lenyap. Ayat 6 sampai 8 bangsa-bangsa lenyap. Tiba-tiba ayat 9 dia berkata, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Menarik, dia baru saja bilang berkata, aku akan menghancurkan bangsa-bangsa. Tiba-tiba ayat 9 dia berkata, supaya apa? Aku bisa memberi kepada bangsa-bangsa bibir yang lain. Berarti kan penghakiman Tuhan yang berkata, aku akan mencurahkan api geramku, murkaku, bertujuan bukan untuk menghancurkan, tetapi bertujuan untuk memurnikan. Misalnya, satu jebakan yang salah, saya pikir saya juga memahami itu dulunya begitu. Ketika Tuhan berjanji bahwa pada Nuh dia tidak akan menghukum bumi dengan air bah. Kemudian pendeta saya dulu berkata, Tuhan janji dia tidak akan pernah menghukum bumi dengan air bah. Tapi mulai dari sekarang dia menghukum bumi dengan api belerang, api yang menyala-nyala. Benar. Tetapi dia tidak menghukum bumi dengan air bah, tetapi dia menghukum bumi dengan, pakai istilah pendeta saya dulu, api. Tetapi api yang Tuhan maksud jangan-jangan bukanlah api yang menghancurkan,
Tetapi api yang dia maksud jangan-jangan adalah api yang memurnikan. Bukankah itu yang dituliskan oleh suratan Petrus? Bahwa sebenarnya api Tuhan adalah api yang memurnikan imanmu. Tujuan Tuhan memberi penghakiman, the judgment of God, nomor satu, bukan hanya untuk reveal, bukan hanya untuk menunjukkan apa yang salah dalam kehidupan kita. Tetapi yang kedua, ketika penghakiman dari Tuhan itu datang, dia berkata, supaya aku bisa memberi sesuatu yang baru kepada mereka. Bibir yang baru, bibir yang baik, bibir yang memuji Tuhan, supaya aku bisa memurnikan iman mereka. Jadi bukan hanya to reveal, menyatakan apa yang salah, tetapi ketika penghakiman itu datang, penghakiman itu bersifat kalau dari Tuhan untuk memurnikan. Makanya ayat terkenal dari Yakobus, dia berkata, barang siapa ku kasih, dia ku tegur dan ku hajar. Sama seperti Bapa mengajar anaknya, sebab dia tidak akan melakukan itu pada anak-anak gampangan. Anda lihat bahwa tujuan dari penghakiman Tuhan adalah untuk mengajar. Dia menghajar supaya dia bisa mengajar. Dia bisa memurnikan kita. Sama seperti kasih Bapa yang besar yang mengasihi anak-anaknya. Jadi nomor 2 saya percaya itu adalah untuk memurnikan. Sifat dari penghakiman Tuhan yang ketiga saya percaya adalah mengembalikan kita kepada tujuan Tuhan yang semula. Saya percaya bahwa nomor 3 adalah mengembalikan kita pada tujuannya yang semula. Kembali lagi 2 Tawarik 7:14, dia berkata, berbalik dari jalanmu yang salah. Apabila umatku merendahkan diri, bertobat, berbalik kembali pada jalan yang salah. Anda lihat yang menarik adalah kisah Yunus, kisah Yunus untuk menunjukkan apa yang saya maksudkan dengan poin yang ketiga. Dalam kisah Yunus, kita tahu bahwa terjadi badai yang besar. Dan tujuan dari badai itu sebenarnya adalah untuk mengembalikan Yunus kepada panggilannya yang semula. Yang menarik adalah ketika kapal di mana Yunus menumpang itu mengalami badai yang besar. Kalau Anda baca ceritanya, menarik adalah orang-orang yang di dalam kapal yang tidak percaya dengan Tuhan, itu justru yang bertobat. Orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, merekalah yang bertobat nomor 1, bukan Yunus. Yunus sampai membuang diri ke dalam lautan, saya percaya Yunus belum bertobat. Jadi Anda lihat, yang bertobat nomor 1 adalah mereka yang belum percaya. Tetapi cerita Yunus adalah cerita yang sejalan dengan 2 Tawarik 7:14. Yang perlu bertobat bukan mereka yang belum percaya. Yang perlu bertobat nomor 1 adalah mereka yang sudah percaya. Setuju ya? Dia berkata, kalau negeri ini mengalami sebuah kelaparan sebab hasil bumi dimakan oleh belalang, mengalami kekeringan sebab aku menutup langit, mengalami sakit penyakit sebab aku mencurahkan sampar, maka umatku yang atasnya namaku disebut. Dia tidak bicara tentang mereka yang namanya tidak disebut. Tuhan tidak sementara bicara bukan kepada mereka yang ada di luar Tuhan. Dia tidak bicara kepada mereka yang belum percaya. Dia bicara kepada mereka yang sudah percaya. Apabila mereka, ya umatku yang atasnya namaku disebut, bukan soal mereka yang belum percaya, persoalannya adalah kita yang sudah percaya. Merendahkan diri, bertobat dan berbalik dari jalanmu yang salah. Yang perlu bertobat nomor 1 bukan mereka yang belum percaya, perlu bertobat nomor 1 adalah mereka yang sudah percaya. Dalam kisah Yunus kita temukan bahwa yang bertobat nomor 1 adalah mereka yang belum percaya. Dan mereka ketika bertobat, mereka berusaha untuk melakukan segala hal. Semua barang-barang mereka, harta kekayaan mereka lempar ke dalam laut untuk mencoba menyelesaikan persoalan yang mereka alami hari itu. Tetapi badai tetap ada. Dan Yunus ketika didapati, Yunus berkata, yang perlu kamu lakukan bukan melempar barangmu, yang perlu kamu lakukan lempar saya. Dan yang paling luar biasanya adalah orang-orang ini berkata, sudahlah, kita tidak mau bunuh seorang pun, kami akan coba lempar barang tambah lebih banyak. Anda lihat, yang sudah percaya minta mati, yang belum percaya mencoba menjaga nyawa sebisa-bisa mungkin supaya Yunus tidak mati.
Sampai satu kali semua barang mereka lempar. Mereka sudah bertobat. Mereka lempar semua barang. Semua usaha mereka sudah mereka coba lakukan untuk menyelesaikan badai yang terjadi hari itu. Amarah yang terjadi hari itu. Persoalan yang ada hari itu. Mereka selesaikan dengan semua harta benda mereka. Mereka sudah buang. Harta benda mereka sudah pakai. Sudah habis dan tidak juga selesai. Tiba-tiba Yunus berkata, tidak ada pilihan lain. Kamu harus lempar saya. Dan ketika mereka lempar Yunus, barulah kemudian badai itu berhenti. Anda lihat, yang perlu bertobat nomor satu saya percaya adalah bukan mereka yang belum percaya, tetapi mereka yang sudah percaya. Sebab Tuhan meletakkan solusi semua persoalan di muka bumi ini kepada kita yang sudah percaya, kepada gerejanya. Dan ini tugas tanggung jawab yang besar. Dan ketika Yunus dibuang ke dalam air, dibuang ke dalam lautan yang dalam, apa tujuannya? Ikan bisa menangkap dia dan membawa Yunus kembali pada panggilan Tuhan yang semula di Niniwe. Saya percaya makanya ketika dari awal peristiwa ini kami mencoba untuk mencari tahu apa yang salah, apa yang Tuhan mau kami lakukan dari semula, apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami kerjakan, apa yang salah dalam gereja, cara kita beribadah, dalam institusi kita. Saya pikir hari ini Tuhan sementara mau bicara banyak kepada kita pribadi lepas pribadi. Apa yang salah dari kehidupan kita? Apa yang salah dari cara kita berusaha? Dan mulai mengembalikan itu semua pada tujuan Tuhan yang semula. 2 minggu yang lalu kami buat Zoom meeting online, dan ada satu kata, ya, ada satu kalimat yang diungkapkan oleh narasumber yang berbeda berkali-kali dalam pertemuan kami, dan mereka berkata, kami percaya ini waktunya Tuhan sementara membelokkan kita kembali kepada jalannya Dia. Saya suka itu. Tuhan sementara membelokkan hati. Tuhan sementara membelokkan cara kita dalam berurusan dengan Tuhan, cara kita hidup di muka bumi ini. Dia sementara membelokkan. Sebab itulah sifat daripada penghakiman Tuhan. Nomor 1 adalah supaya kita bisa lihat apa yang salah. Nomor 2, memurnikan kita. Nomor 3, dia sementara membelokkan kita kembali kepada tujuannya yang semula. Dan saya percaya bahwa kita harus melakukan ulang apa yang Tuhan mau kita lakukan, tujuannya yang semula. Terima kasih dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati. Baik, kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Silakan telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Teleponnya 0315046000, SMS, WA 0813-330-60000. Ada Pak Guana Tanjung juga yang nanti akan menyambung apa yang disampaikan Pak Doni tadi. Dan kami akan kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.